Recording right now. So kemarin ada pertanyaan dari Mas Valentino. Oke, kata Mas Valentino, eh, step-step buat trading plan itu untuk ambil plan eksekusi. Oke, kemarin ini kita udah bahas ya, ada 1, 2, 3 step. Jadi dari weekly time frame turun ke daily time frame sampai ke time frame eksekusi. Nah, pertanyaannya, untuk ambil plan eksekusi, apakah memang harus sejalan big time frame? Jawabannya untuk low risk, yes. Kita harus sejalan dengan bigger time frame. Kalau bigger time frame bilang sell, ya udah kita sell. Kecuali gitu ya, namanya trading kan itu ada part of minor trend. Nah, ketika downtrend gitu ya, kita ngomongin downtrend nih. Market kan higher high, di break, higher low, lower high, higher low, lower high. Nah, ini di time frame besar misalnya ya. Ini di time frame weekly. Ini time frame weekly. Nah, di time frame 1 jam, ketika dia turun, kemudian membentuk pivot, di sini terjadi yang namanya shifting. Nah, sampai dia di titik lower high, sampai di titik sini, ya, gitu. Jadi ini adalah salah satu pattern yang terjadi di market, teman-teman, gitu. Ini kita sebutnya secondary trend and minor trend, ya. Jadi kalau teman-teman mau scalping di time frame kecil, itu kan bisa, gitu ya. Jadi ketika kita ikutin time frame besar, yaitu kita memang ikut arus, tenang, gitu ya. Risknya bisa diukur, gitu ya. Tapi ketika teman-teman lawan arus, ya teman-teman harus perhatikan lower time frame-nya. Ya, salah satu caranya apa? Ya lihat ciri-ciri reversal di lower time frame. Kalau teman-teman pakai 1H, ya udah teman-teman lihat aja di M1 M5 gitu ya. Di lower time frame. Udah terjadi belum W shape, ya. Makanya pakai trend line, pakai ganti pakai line chart. Di lower time frame udah terbentuk belum M shape yang ngebreak. Nah, teman-teman kalau udah ada M shape yang di break, ya teman-teman boleh entry aja gitu. Itu kan scalping. Jadi kalau scalping ya take profitnya jangan panjang-panjang gitu ya. Gitu ya Mas Ferry ya. Nah, jadi untuk lebih tenangnya boleh banget untuk sejalan karena itu low risk. Tapi kalau Mas Ferry pengen entry lawan arus boleh juga, tapi hanya scalping gitu ya. Nah, berapa TF kira-kira cukup buat dijadikan acuan? Kalau saya acuan untuk melihat tren ya weekly daily gitu ya. H4 itu ada namanya arah market gitu ya. Jadi candle daily kan terbentuk dari uh, 6 candle 4 jam. Nah, kira-kira gitu ya. Ini dari POV saya aja gitu ya. Teman-teman boleh cek juga kebenarannya gitu ya. Misalnya candle daily-nya drop gitu ya. Nah, ini bisa terjadi candle hijau dulu muncul gitu ya. Gini, baru di 3 candle terakhirnya turun gitu. Ya. Ini bisa terjadi teman-teman. Gitu ya. Jadi ini adalah yang disebut range. Nah, range daily gitu ya. Kita harus tahu struktur candle daily-nya akan seperti apa gitu ya. Kita harus tahu struktur candle daily-nya seperti apa. Nah,
Dalam satu hari ada 24 jam. Teman-teman bagi coba per 12 jam. Berarti open market jam berapa? Setengah harinya di mana? Nah, kita lihat setengah harinya itu harga lagi di mana? Masih bullish kah? Atau sudah capek bullish ya? Kalau lagi downtrend ya gitu ya. Contohnya kan lagi downtrend ini candle daily-nya. Ternyata setengah harinya dia udah bikin resisten. Oke, kita lihat kuat nggak nih resisten gitu. Kalau kuat biasanya dia akan lanjut turun. Tapi kalau masih naik, ikutin aja gitu ya. Karena apa? Karena biasanya ini juga ngaruh ke candle weekly-nya ya. Weekly itu terbentuk dari 5 candle daily gitu. Ini teman-teman pahamin ya. Weekly terbentuk dari 5 candle daily, 5 candle daily. So, misalnya satu weekly candle kemarin gitu ya, minggu kemarin merah gitu ya. Nah, kemungkinan gitu ya, kemungkinan dia akan naik dulu. Untuk apa? Untuk pullback. Baru setengah minggunya sampai akhir dia ke final target di bawah. Ngejar apa? Ngejar support satu atau support 2 weekly-nya gitu. Tapi bisa juga terjadi hari Senin gitu ya. Hari Senin dan hari Rabu sampai hari Rabu ternyata marketnya malah incer bawah dulu. Itu juga bisa terjadi. Jadi kita sebagai trader perlu perhatikan semua candlenya gitu ya. Misalnya ini kan tadi daily. Misalnya ini candle weekly-nya turun gitu ya. Nah, dia kan close-nya di sini. Berarti kalau misalnya dia mau konsep pullback dulu ke atas gitu ya. Dari Senin, Selasa sampai setengah Rabu biasanya dia naik dulu ke atas. Nah, nanti dari setengah Rabu berikutnya sampai hari Jumat dia akan bikin low-nya lagi di sini. Gitu. Targetnya dia adalah membentuk low baru. Gitu. Ini kalau sedang trending down, valid trending gitu ya. Jadi minggu depannya gitu ya, lower minggu ini itu di break. Nah, itu adalah valid market untuk trending. Nah, tapi kan market nggak apa namanya, nggak semulus itu gitu ya. Market nggak semulus itu. Nah, makanya kita perlu pahami di dalam daily candle di mana area key levelnya gitu. Makanya at least teman-teman pelajari tentang support resisten gitu. Karena disitulah terjadi pembentukan price action gitu. Kalau support resistennya dijebol, berarti dia akan lanjut ikut jebolnya gitu. Tapi kalau misalnya support resistennya hanya di break weeknya aja, nah itu teman-teman perlu hati-hati. Berarti tidak ada cukup volume untuk merusak support dan resistennya gitu. Jadi jawabannya kayak gitu ya Mas Ferry. Next. Apakah memang harus dari weekly sampai H1? Iya. Kalau saya iya. Begitu dulu pertanyaanku. Ya, oke, jawab ya. Nah, ada satu lagi nih katanya. Oke. Untuk bakunya kita lihat 2TF yang mana M30 atau sama H1. Oke. Kalau misalnya kita lihat H1. Kalau H1-nya nggak ada break gitu ya. Nggak ada candle break support atau resist, ya udah berarti kita nunggu setengah jam lagi. Intinya kita nungguin volume Mas Ferry ya. Jadi kalau di market open jam 14 gitu ya, jam pas 14 WIB, market nggak ngebreak support deh, nggak ngebreak gini gitu ya. Kalau ini kan valid break. Nah, cuman ada seketika dia akan hanya membuat kayak gini aja.
Nah, ini kan nggak valid ya, gitu. Jadi kalau kayak gini kita nunggu lagi, nunggu sampai 30 menit berikutnya. Nah, kalau 30 menit berikutnya ternyata dapat break, ya udah kita pasang sell stop di sini, kita tunggu dia retest ke atas, nanti aktif sell stopnya ketika dia ngebreak zona kita, kayak gitu. So kita perlu perhatikan detail dari uh, candlesticknya gitu ya. Ya timing penting gitu ya, karena volume is everything, confirmation is apa ya, the powerful buat kita meyakini sebuah plan lah kayak gitu. Oke, jadi bakunya lihat dari candlesticknya gitu ya. Ada yang di breaknya di jam berapa gitu. Oke, pertanyaannya udah terjawab ya kayak gitu. Jadi sekarang kita bahas market outlook. Oke, market outlook minggu depan. Market masih di situ-situ aja, tapi kita punya konfirmasi dia bentuk candle merah lagi ya. Sorry, market masih naik, ya, masih nanggung ya. Kalau dibilang range masih nanggung. Biar nggak pusing, kita pakai ini aja, line chart. Nah, oke. Nah, kita di sini punya, ya ini high demand memang ya. Di sini ada key level, key level, key level. Nah, kalau ini jebol ya, kalau ini jebol, ini enak banget gitu ya. Ini bisa lanjut ke bawah ya teman-teman. Nah, bisa lanjut ke sini ya, bisa lanjut ke bawah. Tapi kalau memang di sininya kuat gitu ya, ya market bisa naik lagi ke atas. Cuman kita lihat dari strukturnya, strukturnya dia bikin lower high, lower low, lower high, lower low. Cuman ini equal low jadinya gitu ya. Dia ada di lower yang sama gitu ya. Bentar ya. Jadi dia itu lagi ada eh di zona yang sama. Jadi memang kita mesti tunggu dia break atau enggak gitu ya. Cuman kalau dia retest gitu ya. Kalau dia akan retest, nah inilah range-nya gitu ya. Inilah range eh untuk minggu depan. Ya, range-nya masih di sini gitu. Ada possible naik lagi nggak? Ada aja gitu ya. Apalagi minggu depan adalah penutupan bulan ya. Hati-hati teman-teman. Kalau penutupan bulan kita lihat candle monthly-nya kalau gitu ya. Oke, candle monthly-nya kan masih jauh banget dari, aduh ya, jauh banget nih di sini ya. Jadi kita nggak bisa nih analisis kalau pakai line chart. Kalau kayak begini, kita balik ke candlestick gitu. Nah, dari candlestick kita lihat, oke, di sini udah terjadi engulfing. Engulfingnya udah di retest, lanjut turun. Nah, di sini udah ada 3 candle merah. Nah, possibility gitu ya. Kalau kita lihat ada three white shoulders, ada three black shoulders gitu-gitu ya. Candle pattern ya. Nah, ini kan sellernya mendominasi gitu ya. Possible ya, possible market bisa turun lagi gitu. Cuman untuk langsung turun atau enggaknya kita nggak tahu. Makanya kita harus tunggu apa? Price action gitu ya. Price action. Oke, kita dari weekly. Oke. Kuncinya apa? Kuncinya adalah level ini. Kalau level ini besok, minggu besok dijebol, ya it's good for us to do sell. Sell keras gitu ya. Cuman kalau dari sekarang juga, dari kemarin fokus saya adalah sell. Mungkin teman-teman yang udah japri juga ngelihat posisi saya, ada ada berapa ya? Kalau nggak salah 4 apa 5.
itu masih floating sell, floating profit. Ada di 4.600-an, ada di 4.500-an gitu. Nah, itu memang udah sisaan-sisaan gitu ya. Jadi udah di take profit dulu yang lainnya gitu ya. Itu sisa runners run gitu ya. Cacing-cacing naga-naga lah gitu ibaratnya. Karena memang tradingan kita ya kalau udah dapat apa namanya target ya udah close gitu. Kalau enggak ya udah seadanya gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata marketnya turun terus ya udah berarti kita SL plus aja gitu. Karena menurut saya ketika scalpingan kita berhasil gitu ya. Karena kan kita trader scalping ya. Scalping intraday yang nyari harian. Ketika scalping kita berhasil, nah kalau kita sisain scalpingan kita, kemudian marketnya lagi trending, itu bisa jadi swing yang berhasil juga. Gitu. Jadi swing yang berhasil itu apa? Ya dari scalping yang berhasil gitu. Jadi teman-teman kalau udah jago scalping pasti bisa jadi trader swing. Tinggal posisi size-nya aja ya diatur-atur lah ya. Karena kan kalau swing risk-nya jadi lebih lebar gitu ya. Time frame yang digunakan juga lebih lebih besar gitu. So, sekarang kita coba marking lagi. Oke, kita punya di sini punya resisten ya. Resisten SK level juga ya. Punya sini kita pakai ini aja biar lebih jelas. Oke. Nah, ini key level kita. Oke. Next di sini. Ini kita ngambil dari daily ya. Oke. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, kita turun ke 4 jam. Nah, di 4 jam range-nya lebih kelihatan. Nah, kalau feeling saya, besok Senin dia akan lompat sih. Cuman gak jauh-jauh amat kayaknya. Ya ke 4 4 4.900-an. Terus nanti dia retest lagi, nyari lagi ke 4.500. Terus main di 4.511 sampai 4.500. Main range di daerah situ kenapa? Karena di sini adalah highly demand gitu ya. Highly support kuat. Dia mau abisin dulu semua data di sini, baru entah itu dia break atas atau turun ya. Entah itu dia ke atas atau dia turun ke bawah. So kita tunggu market kasih sinyal aja gitu. Oke, jadi plan besok kita tunggu price action yang terjadi karena memang dalam satu range ya. Kalau aku bilang ini adalah no trade range ya. Dari 4.580 ini zona besar ya. Hmm, supply mana ya? Main aja swap. Oke, ini no trade range ya. Sorry. Ini adalah no trade range yang kuning. Jadi kita tunggu validasi di kotak kuning ini di break. Oke. Karena ini menarik. Kalau misalnya turun, ya walaupun lumayan keriting ya di sampingnya, tapi ya ini adalah area konsolidasi ya, konsolidasi valid. So bisa ke sini juga. Karena dia sekarang range-nya pelit-pelit nih. Nggak mau langsung kasih tembus ya. Nggak mau langsung kasih tembus ke bawah. Gitu. Ya, kita berharap range ini bubar dan kita dikasih
Ya aku sih pengennya turun karena ada sale ya. Karena masih ada sale. Aku sih pengennya turun. Semoga besok bisa turun sesuai rencana. Gitu ya. At least ke 4.490 gitu. Nah, kalau di 4.490 nanti ada apa namanya konfirmasi di lower time frame di M1, M5 udah bentuk W shape reversal, teman-teman entry aja gitu ya. Nanti polanya lihat lagi aja. Pokoknya paling gampang buat teman-teman lihat itu pakai line chart biar nggak ada bias. Kalau pakai candle tuh biasnya ini banget, kental banget ya. Jadi pakai M1, coba pelajarin backtest. Ketika ada M shape atau W shape di lower time frame di area support H1 atau M30, market itu reject beneran atau enggak gitu. Cara ambil posisinya gimana? Coba terus di backtest kayak gitu ya. Jadi eh, teman-teman perlu lakukan backtest juga. Kita di sini fasilitasin teman-teman buat dapetin knowledge-nya gitu ya, sharing. Saya sharing, teman-teman juga bisa sharing gitu ya, kayak Mas Valentino, Mas Ferry ini nanya gitu ya. Kita bisa bantu jawab, terus dia kasih feedback tentang ada bot yang lagi kita kerjakan juga gitu ya. Sama di sini juga Bro Serhi is one of my friend gitu ya. He is from Rusia, uh, and sekarang dia tinggal di Bali dan dia juga develop satu bot yang ya possible di in the future kita lakukan kerja sama sama dia gitu karena botnya dia juga is quite good gitu ya dan otomatis entry. So kita lihat aja apa yang terjadi di masa depan karena sekarang semua orang bisa dipermudah sama AI gitu ya. Jadi kita juga akan mengembangkan AI kita, tapi kita juga punya EA. EA sama AI beda ya. EA kan expert advisor yang dipasang di MetaTrader ya. Nah, itu kita punya juga. Nah, yang ini AI, artificial intelligence. Nah, kita lagi cari agent terbaik gitu ya. Banyak kan sekarang ada Cloud, ada GPT, ada DeepSeek, ada Grok, ada Gemini gitu ya. Kita lagi cari yang terbaik, the best of the best gitu ya. Mereka so far teman-teman yang udah di dalam grup gitu ya, yang udah ikut kelas beberapa udah dimasukkan ke dalam channel itu, di grup itu nanti akan di sharing plan-plan di sana otomatis oleh bot sesuai dengan apa yang kita ajarin gitu. Jadi bot ini kita ajarin dulu gitu ya. Dan dia juga tetap belajar dari setiap entry-nya. Jadi ketika entry-nya salah, dia catat. Kenapa nih salah gitu. Jadi sudah sampai sejauh itu AI yang kita sedang develop dan syukurnya sekarang saya sama Mas Ongah ya Mas Ongah kalau ada kita sudah legal gitu ya under lembaga Bapepti dengan wakil penasehat berjangka. Jadi apapun yang kita jual ya kita ada laporan ke Bapepti. So buat teman-teman yang mau ikut belajar edukasi, mau beli robot nggak usah khawatir karena kita alhamdulillah sudah legal di Indonesia. Oke, so ada pertanyaan teman-teman? Mas Ongah ada ya Mas Ongah? Oh ada. Mas Ongah gimana Mas Adik Ongah? Mas, Udah nyala lampunya? adik sudah. Sejauh ini hari ini udah cukup normal sih. Setelah semalam hampir ada beberapa daerah yang 28 jam Buset. matinya. Saya kena 24 jam. Ini ada ini efek-efek, efek-efek. Eh, ya informasinya ya karena transmisi antara Pulau Sumatera, eh, Jambi, Riau, sama Aceh bermasalah. Oh, Sumatera atas ya.
Oke, ke atas. Oke. Masuk mah boleh minta pair lain. Boleh mas. Boleh banget gitu dong. Kalau nggak Ya. nanya kan saya nggak tahu. Nah oke. Tuh. Nah kita hapus dulu ya. Sama ya. Weekly-nya gimana? Gitu. Kalau saya lihat dulu weekly-nya. Oke. Weekly-nya jelas. Jelas bikin M shape dan dia broke gitu ya. Dan di sini juga udah terjadi head and shoulders gitu ya. Shoulders kiri, shoulders kanan. Nah, ini udah retest juga. Nah, sekarang ada di key level, Mas. Ini key level namanya. Oke. Weekly-nya bikin engulfing. Oke. Weekly-nya bikin engulfing. Nah, tapi kita juga harus waspada. Di sini ada support yang dia jadi demand control juga. Di sini ada W shape juga. Oke. Possible ini market akan konsolidasi gitu ya. Ini eh, kita bilang ini adalah atapnya, ini adalah lantainya. Nah, oke, kita lihat daily-nya. Oke, daily-nya juga bikin downtrend ya, downtrend. Nah, ini kan lagi naik. Nah, kita coba pantau di area sini. Nah, di 78.000. Nah, dia udah bikin resist nih. Kalau resist ini nanti besok dijebol, candle daily-nya besok di atas candle 77.000 ini. Nah, ini masih mau naik dulu nih. Mau naik dulu, possible di sini juga ada kontrol ya di 78.000. Nah, ini adalah zonanya lah kalau mau turun lagi gitu ya. Kalau zona ini nggak di break, berarti dia masih mau turun ya. Karena di sini dia punya eh, fresh support ya. Ya paling nanti dia mantul-mantul Mas di sini Mas. Ya, di ke sini mungkin sini naik, sini gitu. Terus sini naik lagi. Dia akan bikin fase entah itu dia konsolidasi distribusi atau accumulation gitu. Cuma secara struktur weekly-nya turun tapi ada tanda-tanda reversal atau dia akan itu bias bias doang. Di daily-nya juga kalau dari daily dia udah break ya. Dia udah break trend line. Nah, ini bisa jadi retest juga ke atas. Kita lihat ke 4 jam. 4 jam juga strukturnya downtrend ya. Lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini ditunggu aja besok candle-candlenya. Ini zonanya, ini zona sell-nya. Ini zona pantau sell-nya. Sell ya. Nggak besok ya. Hari ini juga dia bisa trading ya. Gitu ya. Ini zonanya. Oke. Ini zonanya. Lebih bagus kalau dia break sini. Nah, ini dia habis kena sini nih. Habis kena engulfing, engulfing turun. Kalau dia break lagi, nah ini Mas bisa turun lagi ke TM frame 30, cari engulfing lagi. Nah, cocok. Nah, coba pantau di sini. Kalau dia break ke bawah, dia retest ke sini, dia turun. Kita lihat ya. Euro USD, last 2 minutes. Oke. Euro USD keriting ya, keriting. Cuman ya dia lagi akumulasi atau fase distribusi ya. Nah, ini sideway besar ini ya. No trade zone Mas. Dari weekly-nya aja udah no trade zone. Saya udah males nih. Nah, ya sideway panjang. Ntar aja nunggu dia break dulu. Ini daily soalnya. Udah daily sideways Euro USD lagi. Lama.
ya, terlalu keriting. Cuman kalau di H1-nya ya dia gerak gitu. Cuman saya nggak suka sih. Yang kalau mau bagus sih ini nih, USD CHF. Nah, ini kayaknya bisa buy ya. Karena saya lagi ngebuy, bukan bukan kayaknya ya. Saya lagi ngebuy. Ya. At least dia target saya adalah di sini. Dikit lagi ya. Kayak gitu. Oke. Oke. Mungkin ini aja. Kita record ya. Nanti rekamannya akan saya upload. Dan besok kita live lagi hari Senin. Kripto, BTC sih kalau saya nggak pernah yang lain kalau kripto gitu ya. Nanti nanti kita main lah, kita main di OKX ya. Kita bikin botnya di sana. Oke, thank you teman-teman. Mas Sukma, Mas Ferry, Mas Agung, Mas